jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Menyatakan dirimu lagi, menyatakan isi hatimu, menyatakan Tuhan kehendak-Mu atas kami. Ketika kami mendengar firman, kami boleh menangkap apa maksud hati dan rencana Tuhan. Maka beri kami telinga mendengar, urapilah telinga kami. Beri kami roh pengertian supaya hati kami mendengar. Dan biar kami segera melakukannya, supaya seperti apa yang Kau katakan itu yang menjadi kehidupan kami. Maka sucikan hati dan pikiran kami di tempat ini dengan darah Yesus. Layakkan dan ampunilah kami Tuhan. Kami siap Tuhan, pulihkanlah gereja di dalam nama Yesus. Berfirman pada kami yang siap boleh berkata amin. Siap. Salah satu enak dalam Tuhan adalah kalau kita bisa menikmati firman. Sama seperti kalau ada orang tak bisa menikmati makanan lagi. Nah, salah satu anugerah Tuhan kita bisa menikmati. Haleluya. Hanya ada istilah karunia menikmati. Enak tidur, enak makan. Tapi semua itu sangat berhubungan dengan firman Tuhan, karena segala sesuatu dimulai dari firman. Ini bahaya sekali kalau saudara menganggap makan itu membosankan. Ketika kita merindukan sesuatu itu membuat kita rasa lapar, dan orang lapar sangat menikmati makanan. Demikianlah kata Tuhan, berbahagialah orang yang lapar haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kata dipuaskan sangat menikmati. Hari ini kita merayakan Yesus naik ke surga. Itu artinya Yesus sudah ada di surga untuk satu tujuan, dan ada hubungannya dengan kita. Kedatangannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, bahkan datang kembali ke dunia ini, semua ada tujuan. Dan dia datang akan menjemput umat yang ditebusnya, yang telah dipulihkannya, yang telah disiapkannya, telah didandaninya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertumbuh didandani Tuhan dengan 3 cara.
Ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi, itu saya bilang istilah melayani Tuhan. Saat teduh doa pribadi, menikmati firman, menyembah, merenungkan, menikmati firman Tuhan, itu melayani Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita terhubung dengan orang-orang yang diutus Tuhan memberkati kita, dan itu adalah para pemimpin. Yang ketiga, ketika kita bersekutu di dalam Yesus, Tuhan bekerja. Kita tidak bisa hidup sendirian, dan tidak ada orang bisa, saudaraku, berhasil sendirian. Tidak ada orang bisa bertumbuh sendirian. Tidak ada orang kuat sendirian. Tidak ada orang, saudaraku, bertumbuh rohaninya sendirian. Lalu melibatkan Tuhan, melibatkan orang-orang di seluruh Tuhan, melibatkan anak-anak Tuhan. Maka hubungan dengan Tuhan, pemimpin dan jemaat kita harus bagus. Karena itulah tangan yang subur bagi pertumbuhan rohani kita. Ketika kita bermasalah dengan ketiga hubungan itu, maka saudaraku, kita sedang tidak punya tujuan apa-apa dalam hidup ini. Saya bisa hari ini karena Tuhan, karena pemimpin, dan karena ada orang-orang yang bersekutu dengan saya, dan saya mau dengan bersekutu dengan dia. Tidak ada satu orang guru menamatkan sampai dia sekolah tinggi. SD saja sudah banyak gurunya. Ada komunitas, ada sekolah yang terdiri dari berbagai-bagai orang dan disiplin ilmu. SMP lagi lebih banyak gurunya, SMA lebih banyak, kuliah lebih banyak lagi. Artinya seseorang itu bisa jadi hebat dan mantap karena Tuhan juga pakai orang banyak. Nah, keberhasilan kita ini tergantung kepada hubungan kita. Iblis yang merusak hubungan, tapi Tuhan datang untuk memulihkan hubungan. Pertama, hubungan kita dengan Bapa di surga diperdamaikan kita oleh penebusan darah. Yang kedua, dipulihkan hubungan kita dengan sesama supaya kita bisa mengasihi sesama. Yang ketiga, Tuhan, ketika kita bersekutu dengan sesama anak Tuhan, Tuhan akan mengerjakan secara tepat dan cepat apa yang menjadi rencananya. Besi menajamkan besi. Parang hanya terjadi karena besi martil, kikir menempa dia menjadi pisau, parang, tajam. Tuhan pakai besi menajamkan besi, sesamanya menajamkan sesama. Nah, itulah hubungan itu, itulah relasi itu. Jadi kita butuh Tuhan, ya. Kita butuh orang lain, ya. Maka hari ini saya mau sampaikan kepada kita, karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita di muka bumi ini. Apalagi sebagai anak Tuhan yang sudah tahu ditebus, maka untuk mencapai ini Tuhan memakai banyak hal. Nah, untuk itulah kita hidup rukun dan sepakat. Topik yang hari ini kita mau belajar, hidup rukun dan sepakat. Antara rukun dan sepakat ada hubungan, tapi rukun itu berhubungan erat dengan damai. Sepakat itu berhubungan dengan kesatuan atau persekutuan, tapi hampir mirip. Karena rukun itu artinya damai, tapi sepakat juga. Sepakat itu artinya setuju, sependapat, seia sekata. Rukun damai ini menyatu.
Dan Tuhan suka itu. Sehingga dia katakan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baik dan indahnya dalam penilaian Tuhan. Jadi kalau tidak rukun, tidak damai, alangkah jahatnya dan rusaknya. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, diam bersama dengan damai, diam bersama dengan sepakat. Lalu kesana Tuhan mulai memerintahkan minyak yang baik ke atas kepala, terus mengalir ke bawah. Ayat 3, kesanalah Tuhan memerintahkan kepada orang-orang yang diam, yang hidup bersama rukun. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Di dalam komunitas yang rukun, dalam hidup bersama yang rukun, damai, sepakat, ada berkat yang khusus dari Tuhan, ada kehidupan yang bertumbuh di sana. Persekutuan orang-orang benci, tukang gosip, akan menumbuhkan kebencian demi kebencian. Persekutuan orang yang damai, yang sepakat, banyak hal-hal terobosan yang mereka alami karena Tuhan memerintahkan mereka. Ada kemajuan yang besar. Pantaslah orang pandai bilang, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bahkan Tuhan Yesus pun berdoa, Bapa, satukanlah mereka seperti aku dan kau satu. Demikianlah supaya mereka satu di dalam kita, supaya dunia tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat. Dia tahu kenapa dia berdoa, karena ini harus kita yang mewujudkan. Tuhan tak bisa mewujudkan kesatuan kita. Ini kita yang mewujudkan. Itu sebabnya ini sangat sulit ditemui, dijumpai. Walaupun banyak wadah dibuat di dunia ini, PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, tetap aja tidak ada hidup antara bangsa, negara satu dengan yang dulu. Masih perang mulai dari zaman dulu sampai sekarang. Persatuan per 1 tahun dibuat, tapi tetap saja ada kebencian merajalela di masyarakat. Per 1 tahun persatuan macam-macam marga, tetap aja ada marga itu berkelahi. Karena susah mewujudkannya, sampai Yesus pun berdoa untuk kesatuan ini. Bisakah kita rukun? Bisakah kita bersatu? Sepakat bisa. Ini perlu diperjuangkan, usahakan. Kalau tidak, maka gagal kita. Dan saya lihat di alam roh ini kegagalan yang terbesar bagi orang Kristen, termasuk di padang halaman ini. Dan iblis menang. Salah satu yang tak bisa dilakukan di kerajaan iblis adalah berpecah. Makanya kerajaannya eksis. Tidak pernah kita lihat iblis A dengan iblis B berantem di jalan. Semua tunduk kepada Lucifer dan pimpinan di atasnya. Tapi Yesus harus berdoa supaya orang-orang yang kudusnya bersatu di dunia. Supaya dunia tahu Yesuslah Tuhan Juru Selamat. Jadi indah dan baik sekali
kalau bisa sampai bersama hidup rukun, damai sepakat. Ada kehidupan, ada berkat yang terus menerus. Damai kita dengan Tuhan, damai kita dengan orang. Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata, Matius 18 sampai 19 ayat 19 sampai 20, dan lagi aku berkata kepadamu, kata Yesus, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka yang sepakat yang dua orang itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Cukup dua orang, apalagi lebih. Dua orang di muka bumi, ini perkataan yang penting. Sepakat. Yang ketiga, meminta apapun juga. Yang keempat, Allah kita mengabulkan. Di doa sepakat atau kesepakatan itu luar biasa. Minta apapun juga, Bapamu di surga kabulkan, katanya. Sepakat, merukun, damai, ceria sekata, sependapat. Lalu orang yang berukun ini, yang sepakat ini, ayat 20, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul yang sepakat ini dalam nama Yesus, dalam namaku, situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya ragu Tuhan tidak ada di tengah-tengah umat Kristen yang berkumpul dan beribadah. Kenapa? Tuhan janji kalau sepakat, lalu mereka kumpul dalam nama Yesus, doa mereka dijawab dan Tuhan ada di tengah mereka. Dan iblis tidak bisa hadir di tengah orang yang sepakat hukum. Iblis hanya bisa hadir di tengah-tengah kumpulan orang berdosa, orang fasik yang hidup menurut daging dan selalu berkelahi sakit hati dan bentuk-bentukan. Saking sukanya Tuhan, dan kita harus menjawab doa Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa mewujudkan kerukunan, kesatuan, damai? Maka Tuhan bilang, berusahalah damai dengan semua orang. Jadi berusaha. Jadi nggak terjadi sendiri. Saudara dengan khotbah, saudara berdoa, saudara baca kitab banyak-banyak, belum terwujud yang namanya rukun. Harus saudara usahakan. Caranya saudara temukan kebenaran. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sesuatu yang dari Tuhan itu permanen, sempurna, dan kekal, bukan sementara. Kebenaran yang menumbuhkan, yang memunculkan damai sejahtera, kerukunan. Ini perlu diusahakan. Usahalah damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Tuhan tidak hadir dalam kumpulan orang tidak rukun, mau itu di gereja,
Nah, Tuhan tidak hadir, sia-sia ibadah kita. Ibadah kita tujuannya adalah supaya hadir Tuhan bergerak bebas. Dan Dia berbicara menjama beraktivitas di tengah kita. Kalau tidak Tuhan hadir, keringlah ibadah itu. Ada kehidupan di situ. Datang sakit pulang sakit, datang suntuk pulang suntuk, datang lemah pulang lemah, datang bingung pulang makin bingung. Padahal Tuhan sudah janji, mendekatlah kepadaku, aku akan mendekatimu. 2-3 orang kamu kumpul sepakat demi namaku, aku ada. Dan kulihat ketika kamu diam hidup bersama ruku, wah indah baik sekali. Turapi kamu mulai dari pemimpinmu sampai terus ke bawah. Kuperintahkan berkat sampai selama-lamanya dan kehidupan. Jadi tidak ada orang yang miskin kalau hidup rukun. Nah, Yesus datang memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tidak ada keluarga suami istri yang miskin kalau suami istri rukun. Tidak ada gereja yang melarat yang miskin kalau hidup rukun. Karena ada Tuhan di tengah-tengah kerukunan. 2 orang sepakat, 2 mereka dijawab. 2 orang sepakat kumpul demi nama Yesus, Tuhan hadir. Untuk menghadirkan bupati di tengah kita tidak gampang. Tapi untuk menghadirkan raja segala raja, sumber kehidupan, Tuhan Yesus Kristus, cukup modal kesepakatan. Kesepakatan kesatuan damai ini tercipta karena sengaja kita mengusahakan, mencari, memunculkan, menghadirkan, memberlakukan, menghidupi kebenaran. Karena ketika kebenaran itu dihidupi, hadir, tumbuhlah damai sejahtera, tenangan, ketentraman selama-lamanya. Dan gampang kita membangun kesatuan kesepakatan. Kita membangun di Rantau Prapat gereja-gereja karismatik, persekutuan gereja karismatik Kabupaten Batu. Kita buat kesepakatan, kita buat semboyan bersatu untuk membangun. Tak ada bisa terbangun kalau nggak satu. Negara Iran hancur karena mereka tidak damai, tidak bersatu. Habis banyak yang mati. Kacau balau, tidak ada masa depan. Jadi negara yang mengerikan sekarang negara itu. Bukan kebenaran kita, tapi kebenaran yang sejati adalah Yesus dan firman-Nya. Kalau di mana Dia hadir, kebenaran ini, di situ damai. Yesus dikenal Raja Damai. Kita nyanyi Yesus Tuhan dan Raja itu. Kalau benar Dia Raja Damai. Firman-Nya adalah kebenaran. Kalau ada itu pasti ada damai, pasti ada rukun, pasti gampang membuat kesepakatan. Dan itu Tuhan sangat tertarik. Sampai-sampai Dia menjawab apa saja yang mereka minta. Sampai-sampai kalau kumpul 2 orang aja, siapapun itu orangnya, di kampung atau di kota atau siapapun, Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan yang penting. Nah, itu sebabnya berusahalah damai dengan semua orang. Berusaha. Saya ajak kita lebih dalam lagi. 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Tuhan, kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita berkata kita boleh bersekutu, punya persekutuan dengan Tuhan. Namun kita hidup dalam kegelapan. Kita berdusta. Kita tidak melakukan kebenaran. Tidak ada kebenaran dilakukan dalam perpecahan. Ketidaksehatian, tidak ada kebenaran di situ.
Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Tuhan adalah ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Di dalam terang kita bisa berhasil membangun persekutuan dengan orang lain, kesatuan, membangun kesepakatan untuk hidup rukun. Dan di dalamnya Yesus hadir, darah Yesus anak Allah, anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Makanya Tuhan bilang dalam Yakobus pasal 5, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Bukan doa yang benar, doa orang benar. Doa yang benar dengan doa orang benar beda. 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 dan 10. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Coba perhatikan betapa banyaknya kemunafikan kekristenan. Benci. Mana bisa kita bersekutu dengan orang dengan benci? Mana kita bisa bersekutu dengan Tuhan dengan benci? Tuhan adalah terang. Kita harus hidup dalam terang. Tapi kebencian membuat kita tetap dalam kegelapan. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Dia bukan sekedar berkata benar. Kita orang Kristen sudah pandai berkata benar, apalagi firman Tuhan disisipkan dalam perkataan. Tapi itu tidak nilai kita sebenarnya. Hidup benar itu yang menentukan. Jadi orang yang sudah hidup benar, hidup dalam terang, ada penyesatan di situ. Yang ada dalam kehidupan. Kekristenan itu berbicara penting tentang hubungan. Hidup kekal artinya hubunganmu enak, intim, akrab, nyata, real dengan Tuhan. Itu hidup kekal. Bukan sekedar ngaku-ngaku. Kau mengasihi Tuhan itu bicara hubungan sangat dalam pribadi, epigenos dalam bahasa asli. Mengasihi orang itu artinya itu bukan sebatas kata-kata, tapi hubungan. Kesuksesan seseorang karena dia berhasil membangun hubungan. Tunjukkan sama saya orang kaya di dunia ini. Saya pastikan dia punya relasi hubungan yang bagus dengan banyak sekali orang. Makin banyak hubungan relasinya yang bagus dengan banyak orang, itu makin hebat suksesnya. Hebat strategi dagang apa semua, tapi dia merusak hubungan dengan banyak orang-orang lain, itu sudah menyiapkan dirinya pasti gagal. Apalagi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan pemimpin, hubungan dengan orang-orang yang bersama kita dalam rumah rohani. Jadi ini penting. Maka sampai Tuhan kasih syarat. 2 orang ada sepakat, cukup. Doa mereka akan dijawab. 2 orang sepakat atau bisa lebih, kumpul dalam nama Yesus, cukup. Aku bisa hadir di sana. Itulah kualitas hebatnya kesepakatan.
sampai Tuhan berjanji memerintahkan berkat kehidupan bukan 10 tahun, selama-lamanya. Hanya jangan mau berkelahi, apapun alasannya. Memang banyak alasan untuk kita tidak bisa akrab, sepakat, damai, rukun dengan orang. Banyak alasan. Tapi juga banyak alasan membuat kita bisa rukun, sepakat, damai dengan orang. Tentu alasan yang pertama adalah kebenaran dari Tuhan. Sebab tanpa kebenaran tidak mungkin bisa kita wujudkan ini dengan usaha apapun. Jadi ketika Tuhan bilang usaha damai dengan semua orang, kebenaran yang menjadi modal yang kita harus rangkul, kita harus pegang, kita harus miliki. Karena di mana ada kebenaran, itulah tumbuh damai sejahtera. Haleluya. Iblis provokator berbicara. Dia memakai semua yang tidak benar. Kita sudah belajar, rantau sudah bolak-balik diceritakan, diseringkan, diajarkan ke sekolah minggu, ke muda-mudi remaja, ibu-ibu semua hidup benar. Karena kita dibenarkan untuk hidup benar. Karena kalau kita hidup benar, kita seperti pohon korma, tumbuhnya seperti pohon aras. Kalau kita hidup benar, kepala kita ditaruh Tuhan berkat. Berkat itu menjadikan kaya. Kalau kita hidup benar, perjalanan kita seperti terang, semakin terang, seperti lembah tengah hari. Tapi ketika tidak ada persekutuan kesatuan, kita sedang dalam kegelapan. Kita tidak akan beroleh persekutuan. Maka sekarang ayo rangkul, ayo ambil kebenarannya. Firman bukan kebenaranmu, bukan benar menurutmu. Firman, Yesus dan firman. Yesus bilang aku jalan kebenaran. Yohanes 17:17, firmanmu adalah kebenaran. Yesus dan perkataan itu yang harus kita miliki. Hadirkan dalam dirimu supaya kau damai. Hadirkan di tengah persekutuan, menciptakan persekutuan dengan yang lain supaya hadir di tengahmu rukun. Hadirkan dalam rumah tangga. Jangan cari-cari alasan untuk tidak rukun. Tanpa kita cari pun alasan, memang kita berbiasa hidup seperti itu. Mempraktekkan hidup egois, mementingkan diri sendiri, nah itu membuat perpecahan itu subur, berbuah lebat. Di mana ada iri hati mementingkan diri sendiri, di situ terjadi segala macam kejahatan dan perbuatan jahat dan kekacauan. Tetapi ketika kita berusaha hidup berdamai dengan semua orang, maka kebenaran yang harus kita ambil berlakukan dalam diri kita dan hubungan kita. Jika itu hadir, maka damai sejahtera. Kita mudah mewujudkan kesepakatan. Kata sepakat seia sekata, sependapat. Seia sekata iya kepada firman dan Yesus. Jadi aku tak penting lagi. Yang penting adalah firman Yesus. Kalau itu yang kita lakukan di Hapruta, Komsel, pasti bertumbuh dahsyat. Dua-dua kita sudah banyak sekali dijawab. Tapi karena kebenaran itu tidak direbut, diekspos, digosipkan, dibicarakan berlama-lama, karena bukan itu, maka terimlah persekutuan. Kalau misalnya kaku, ayo silakan berbagi pas, silakan berbagi pas. 5 menit, 10 menit, masa-masa yang bergema. Amin, bikin kue teh manis, ngomong 2 jam lagi kemana-mana. Ujung-ujungnya pasti gembala dan istri yang dibahas. Pasti, kejamin itu.
Dan saya juga jamin tak ada Yesus ada di situ. Karena apakah tak konsen bubar mereka, karena bubar. Karena kerajaan yang terpecah-pecah hancur. Gak ada yang bisa dibangun kalau tidak ada kerukunan. Tidak ada yang bisa dibangun. Rohani kita di gereja ini gak bisa dibangun. Mau datang malaikat di sini khotbah tiap minggu, nggak akan bisa. Dan memang malaikat tidak akan mau. Roh Kudus itu bukan roh yang sembarangan, walaupun dia roh yang pingin dekat dan dekat dengan kita. Tapi bukan sembarangan. Jangan kau anggap Tuhan itu seperti kita. Sangat mulia, sangat pekat. Makanya tanpa ketulusan tak bisa orang dekat dia. Kau bisa berbahasa roh karena sudah diberi karunia, tapi kalau hatimu tidak damai, hidupmu tidak rugi, bahasa roh itu hanya kosong, kayak tong yang diantuk-antuk sudah. Itu sebabnya saudara berusaha itu dalam semua. Ayo berusaha, bangun, sepakat. Mulai dari isi hati pikiran kita. Firman terus, jangan simpan sampah. Sampah itu di tong sampah, bukan di pikiran kita. Kau simpan nanti mulutmu penuh dengan sampah. Jaga hatiku dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah kusimpan janji firman dalam hatiku, sekarang jangan berdosa kepadamu. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus isi hati kita dengan hal-hal yang bagus, yang sempurna, yaitu firman. Roh Kudus harus bebas bekerja dalam hati kita, supaya meluap nanti keluar. Sebab apa yang keluar meluap dari hati. Iya, seperti itu sebenarnya. Ayah kita akan hal-hal rohani. Kebenaran ini yang membuat kita bisa mewujudkan damai, kesepakatan. Jadi sepakat dengan kebenaran. Nah, supaya kita juga bisa enak dengan orang, maka saudara harus memikirkan orang itu di dalam kacamata kebenaran. Tuhan mengasihi, bahkan orang-orang yang kau benci itu, Tuhan mengasihi dia. Bahkan orang-orang yang masih melawan Yesus, Tuhan mengasihi dia. Jadi kalau kau membenci orang dikasih Tuhan, kau disamakan dengan siapa? Jadi tidak ada alasan kita membenci orang. Sampai musuh sekalipun katanya kasihlah musuh. Kenapa? Karena orang yang melawan Tuhan pun dia masih dikasih Tuhan. Jadi bukan hanya saudara yang dikasih Tuhan, hanya mereka saja belum mengerti dan menerima. Tapi bagaimana mungkin kita yang sudah mengerti dan menerima kasih Tuhan, kok ikut-ikutan membenci? Makanya orang membenci itu gak hidup dalam Tuhan, hidup dalam kegelapan. Gak ada persekutuan dalam kegelapan. Tapi ketika kebenaran itu yang kita rebut, kita akui, kita hadirkan, kita berlakukan, 2-3 orang sepakat dengan itu, luar dahsyat, Tuhan hadir, semua yang indah akan terjadi. Tuhan kalau hadir gak diam-diam. Tuhan itu bukan Allah yang diam, Tuhan itu Allah yang bergerak. Yang lama berlalu, yang baru gak akan dikasih.
Dipandang orang seperti Tuhan memandang, pandang Tuhan dari sudut kebenaran teologi. Kalaupun dia belum berubah, ingat suatu ketika Tuhan sanggup mengubah dia. Hanya dia belum mengerti kebenaran, belum membuka hati, dan belum memutuskan. Maka kita nggak boleh menghakimi. Kalau kita menghakimi, kita akan dihakimi. Kalau kita menuntut, kita akan dituntut. Orang yang suka menuntut akan dituntut lebih keras. Perhatikan. Ada dulu di Ranto, sebenarnya mengekspresikan sungguh-sungguhnya, tapi caranya salah, menuntut. Tidak boleh kebaktian terlambat. Kalau saya sungguh-sungguh, bahkan pekerjaan saya tinggalkan. Kalau bawa marah-marah dia tuntut. Awas. Mana bisa begitu anak Tuhan? Bahasa menuntut. Tiba waktunya dia terlambat. Tiba waktunya dia meninggalkan ibadah demi pekerjaan. Gimana? Makanya jangan menuntut. Kau akan dituntut. Jangan menghakimi, kau akan dihakimi. Tak beres ya semua pelayan ini. Hati-hati, suatu ketika kau akan dituntut lebih keras. Oke, kata Tuhan, kau menempati posisiku. Aku yang bisa menghakimi, aku yang bisa menuntut sekarang. Mana beresmu, kata Tuhan. Harus itu. Orang yang tidak mau mengampuni itu menuntut. Tuhan bilang, 10.000 dinar aku sudah ampuni karena kau nggak bisa membayar. Hanya sedikit utang temanmu, kau cekik, kau paksa, kau tuntut. Sekarang bayar. Kalau tidak, aku masukkan dia ke dalam sampai dia melunaskan utang-utang. Posisi menghakimi menuntut hanya Tuhan karena dia sempurna. Kalau kau coba mengambil posisi itu seolah kau sempurna, siap-siap kau nanti dituntut Tuhan. Kau yang duluan diincar. Bukan maksudnya kita kompromi dengan dosa, boleh kita ingati nasihati. Tapi jangan memposisikan dirimu seolah kau sudah sempurna, mampu. Tiba samamu, bingung sendiri kan. Makanya ukurannya, ampunilah mereka seperti aku mengampunimu, kasihnilah mereka seperti aku mengasihimu. Berbuat baiklah kepada mereka seperti kau inginkan perbuatan baik orang samamu. Bersikap adillah. Kalau kau nggak ingin dijelek-jelekkan, jangan jelek-jelekkan orang. Kalau kau ingin dipuji orang, sukalah memuji orang. Kalau kau ingin diperhatikan orang, perhatikanlah orang. Selain itu menuntut. Makanya orang menuntut itu tidak ada damai sejahtera. Karena itu tidak kebenaran. Memberi itu baru. Itu kasih itu kebenaran. Lebih bahagia memberi daripada. Makanya jangan suka menuntut. Suka memberilah. Kalau belum, datang sama Tuhan supaya kau punya, supaya kau bisa memberi. Beri senyum. Karena kalau kau gak disenyumi orang kan gak enak kan? Gak disenyumi orang dia. Jangan hukum selingkuh zulma gitu kan. Karena kau gak pernah senyum. Tak bertuah. Jadi hidup kita kaku, gersang. Dan tidak ada damai karena kerja kita menghakimi, menuntut, menghakimi. Jauh kali kita menilai dan menemukan kelemahan orang. Ada pemimpin pujian ini. Karena kalau dia dibikin aku-akunya di depan dia. Dan selama kau berpikir seperti itu, tidak sepakat dengan pemimpin pujian, jamin 100% kau gak bisa masuk kerajaan Allah. Gak bisa kau masuk hadirat Allah. Kering kau keluar. Ada kesepakatan yang mengundang minyak, mengundang berkat kehidupan. Tapi Pak nadanya tadi fals. Enggak, itu yang menyebabkan kita harus bersuara. Haleluya. Haleluya.
bagaimana caranya supaya kau enak sama orang. Tidak ada lagi yang baik yang benar dalam diri orang itu. Pasti ada. Kita kalau bersekutu jadi sempurna kita. Contoh ini, aku punya 51 poin. 51 poin. Lalu aku bersekutu dengan Ibu Kursi Jabat yang punya 10 poin. Aku bersekutu dengan Pak Tapu Bolon, dia memiliki ya 39 poin. Lalu kami bersepakat, bersatu, bersering. Jadi 100% aku punya, 100%. Yang lebih enak ini, ada jemaat yang sakit, dia hanya punya 1% iman. Harus 100% iman baru dapat kesembuhan. Lalu saya punya 99%. Lalu dia datang bersepakat dengan saya. Lalu kami berdoa. Akhirnya 99% ditambah 1% yang dia punya disatukan dalam kesepakatan, dia 100% seluruh dia. Jadi sempurna kalau bersatu. Satu tali bisa putus, dua sudah bertahan, tiga sudah mengalahkan. Satu orang hebat bisa kalahkan 10.000 musuh. Tapi kalau dua orang bersepakat, itu 10.000 musuh bisa dikalahkan. Makanya iblis ngeri kalau kita bersatu. Tapi setan terbahak-bahak, gak stres lagi dia menuju neraka gara-gara masih cuki dan surya nantinya. Doa hidup dicuki. Lalu semua serba hati-hati, kaku seperti. Padahal Tuhan bilang berjaga-jaga berdua, berhati-hati sama orang. Haleluya. Paham ya? Sudah lihat kelemahan istrinya. Yang baik-baik dari istrinya nggak dipuji-puji dia, tapi itu ada siksa. Nah inilah, kemana istri macam apa kau? Udah sering kau kebaktian, kau ibu, apa semua doa apa? Kamu punya apa? Jadi mereka dari bapak ada ibu. Siapa orang suka direpeti? Siapa orang suka disalahkan ketika salah? Yang suka ketika orang itu memberi solusi. Udahlah bangkitlah, kita juga salah, saya pun pernah. Ayo bangkit, saya ada bersamamu. Oh kan enak gitu. Nah itu kan positif nih dengan orang lain. Karena kita nggak bisa hidup sendiri, kita nggak bisa menang sendirian. Kita menang karena Tuhan dan orang lain. Percaya, pelayanan ini pun nggak bisa maju sendirian. Tuhan tidak menyuruh kita sendirian, tapi kita harus ada sebagai gereja yang harmonis, yang rukun. Jadi di Filipi bilang, pikirkanlah yang baik, yang sedang didengar. Apa yang sedang didengar? Yang sedang mendengar ya firman yang meneguhkan, kata-kata yang menghibur, yang menguatkan, yang disebut kebajikan, yang mulia, yang suci. Pikirkan. Jadi yang gak sedap itu gak usah pikirkan. Sehingga kita nanti damai, bisa merajut, membangun hubungan dengan orang lain. Dan kesepakatan ini membuat Tuhan hadir, membuat Tuhan menjawab. Jadi kebangunan rohani dimulai dari dua orang ini. Apalagi bisa dilihat. Itulah hebatnya kerukunan. Banyak alasan untuk kita tidak rukun, untuk damai tidak.
berhubungan dengan orang, tapi juga ada alasan. Nah, pasti kita bisa damai hukum dengan orang. Kenapa? Saya butuh dia. Bukan hanya dia butuh saya butuh dia. Kayak tubuh ini, tangan bukan kaki, tapi ketika satu, semua berfungsi, bergerak. Demikianlah kita sebagai tubuh Kristus, sempurnakan tujuan buat semua. Jadi jangan pikirkan yang enggak. Haleluya. Haleluya. Iblis yang memikirkan tidak. Jadi iblis itu salah satu gaya hidupnya tukang tuduh, pendakwa. Jadi iblis kalau lihat kita, nggak lihatnya yang baik-baik, yang nggak baik-baik, lalu dituduhnya kita. Mana dengar doa orang berdosa. Makanya dia disebut roh pendakwa, roh penuduh. Kalau Roh Kudus menginsafkan, menyadarkan, lalu memimpin kita ke dalam segala kebenaran, ketika mau kita ikuti, kita akan hidup dalam Dia, kita akan damai sejahtera. Itulah Roh Kudus. Maka kalau kita memiliki sifat Roh Kudus, maka kita seperti itu. Jadi semua yang baik adalah pikirkan dari sudut kebenaran. Musuh pun harus kita kasih. Dosa kalau kita membenci musuh. Apalagi saudara seiman, satu gereja pula, satu rumah pula sebagai keluarga suami istri. Benci. Lalu apa pelajaran yang kita pelajari 20 tahun di gereja? Gaulnya hanya seperti tong kosong, ada isi. Apa pun berkelahi-berkelahi, ketawa-ketawa bersama lah ya, berkelahi kata dia. Bayangkan sampai ada orang Kristen yang berin buhinya bergigil, bergigil ya. Gimana deh? Ya, kalau udah menggigil itu sesuatu yang menjijikkan kan? Kotoran yang istilahnya. Dan mengeri kali. Asal kuberin dari terganggu dalam sejahtera, hilang dalam sejahtera. Nama Tuhan anak Tuhan orang kata itu kan. Enak jadi hubungan. Haleluya. Kau pun yang enggak enak sama saya, susah kau dengar bahasa ini. Makin lama tutup, makin panas kursi ini. Aturannya nggak ke belakang kau. Dasarnya nggak enak, nggak nyaman gitu ya kan dengan orang yang nggak konek gitu kan. Nah sekarang konekkan aja, steril frekuensi hati pikirannya dengan Tuhan, steril aja. Nanti kalau lihat orang lain, jangan kayak orang apa, bulat katanya, pada siang, kacamatanya hitam, bukan. Begitu juga kalau udah salah memandang orang, tak ada baiknya itu orang, tak ada baiknya itu. Apalagi salah, berhenti, ikut kau bersorak-sorak. Berbuat baik aja kau susah, apalagi dibuat jahat. Kira-kira Roh Kudus mau bersekutu dengan orang kayak gini? Enggak. Roh Kudus digambarkan burung merpati. Enggak semua burung merpati percaya sama orang. Hanya kalau saudara enggak pandai memikat hati burung merpati, enggak bisa kompak sama burung merpati. Karena burung merpati itu vokal ya. Dan Roh Kudus juga begitu. Walaupun lembut dia, tapi gak gampang kau dekati itu. Makanya sampai sekarang orang gak bisa jumpa dengan Roh Kudus. Anda harus cocok sama dia. Roh Kudus itu salah satu suka lembut ramah. Oh kasar, mana mau Roh Kudus sekarang mau? Iya.
Jadi kan kita harus, supaya hubungan langgeng enak kan kita harus saling mengerti kan. Nah kalau debu harus saling mengerti. Nah, kebenaran tentang siapa Roh Kudus kau harus mengerti. Lalu dekatilah dengan kebenaran nyambung. Lalu kebenaran di hati pikiran kita dibangun, yang lain membangun. Connect nanti. Udah kenalan 3 tahun padahal baru 1 jam. Connect. Tapi 10 tahun udah kenalan tak connect. Karena itu gak bisa dibuat-buat, tapi itu harus dibangun di usaha. Haleluya. Jadi jangan mau benci, tapi Tuhan mengajar kita mengasihi. Haleluya. Mengasihi. Nah kalau kita mengasihi, gaya hidup kita seperti ini. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Jadi orang yang gampang marah, gampang gusar, gampang heboh, itu susah itu membangun hubungan. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Dia tidak memegahkan diri sendiri. Tidak sombong tapi rendah hati. Tidak melakukan yang tidak sopan tapi dia selalu beretika. Orang muda harus tahu bersopan santun sama orang tua. Adik-adik harus tahu beretika bersopan santun sama kakaknya. Suami harus tahu bagaimana caranya memperlakukan istrinya. Istri harus tahu bagaimana bersopan santun sama suami. Barada situ dulu hak suami kata Allah. Situ dulu. Berikanlah penghormatan kepada yang pantas dihormati. Berilah 2 kali penghormatan kepada orang yang memberimu firman Tuhan. Sekarang mana ada lagi kita? Dia si Malawi kata, kalau sudah. Anak saya pernah bilang, Pak dari tadi kawan pendeta. Kenapa? Sekali tadi etikanya. Masa tanya aku, mana Pak pendeta? Tadi sekali. Dari tadi pendeta. Nggak ada etikanya Pak. Ingat Bapak itu, karena Bapak pemimpinnya. Nggak ada ramahnya, padahal ramah itu bagus. Ramah itu suci. Hei! Negara maju, negara yang enak itu negara yang ramah, yang tahu menghormati. Di Jepangnya itu pejalan kaki yang paling dihormati. Jadi kalau lagi mau menyeberang jalan itu pejalan kaki, ada orang bawa Harley Davidson atau mobil Ferrari, itu berhenti orang. Menghormati. Cara menghormati orang tersebut. Kalau kita, woi, dia, tunggu, mau bahaya, go. Kurasa berurus dia yang beris. Tahun 2010 tak ada masalah kaya. Ini sekali, masalah kaya. Aku songgak istrimu, kau pikir? Tidak ada masalah. Tapi kayak mana Pak? Aku orang Batak Pak, gak bisa berubah. Enggak bisa berubah, kita harus seperti Yesus. Orang Batak masuk neraka, mengikuti Yesus surga. Haleluya. Baca. Haleluya. Itu makanya dibilang ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, hitungannya diri untuk sendiri. Untuk enggak. Melakukan firman, melakukan kebenaran sudah pasti diberkati. Tidak usah hitung-hitungan pakai kalkulator kali dunia kerja.
Ilmu ekonomi dengan ilmunya kerajaan Allah itu bertolak belakang. Kalian jangan pakai. Kalau ilmu ekonomi, keuntungan sebesar-besarnya, pengeluaran sedikit. Alkitab terbalik. Siapa yang menabur dengan limpah semakin berlimpah. Siapa yang mengkolit makin kekurangan. Pelit itu bukan berlimpah. Kemurahan hati itu orang yang boleh berdoa. Nah, banyak menuai banyak, tapi di dalam kebenaran bukan untuk dipuji atau membanggakan diri. Haleluya. Ia tidak pemarah, peramah ia, pemarah ini marah. Kalaupun orang datang marah, nah terbodoh, pelan kok, gitu. Apa banyak? Tuhan dulu nasihat hari raya tadi, berbilang 5 menit kau marah berasa kepala putus satu saraf. Lemah lembut ramah itu bagus sekali. Itu gaya hidup kita ketika nanti mengasihi. Jadi gini nanti gaya hidup. Dan dari berbuat, tapi kalau kita berbuat kan apa adanya aja kan, jangan apa. Tidak bersuka cita ini karena ia tidak memarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berpati tak ada punggungnya, punggung, tak ada punggungnya. Jadi kalau anak Tuhan udah punya Roh Kudus, tak ada punggungnya, punggung. Maksudnya sakit hati tak ada. Air ikan ada punggungnya, kalau ini enggak ada. Jadi nggak nyambung kalau ada punggung dan sama Roh Kudus. Tapi ketika kau mengasihi dia, sepakat dengan dia, kita ternyata bisa menjadi sahabat Tuhan. Itulah saking suka Tuhan tersebut. Karena kita jadi sahabat. Bayangkan Tuhan ngobrol-ngobrol sama Abraham. Abraham, marah tuh lihat Sodom orang, aku bakar. Gimana pendapat? Bayangkan Tuhan yang Maha Tinggi ngobrol-ngobrol sama Abraham. Karena Abraham bisa berkata, Tuhan kalau ada 100 orang benar di situ, janganlah Tuhan mau. Karena nggak ada. 50 bulan Tuhan nggak ada, 30 bulan Tuhan nggak ada, 20 bulan Tuhan nggak ada, 10 Tuhan nggak ada. Oh ada kemenakanku silot itu Tuhan. Bayangkan. Bagaimana sahabat Allah kalau berdoa? Makanya 2 orang sepakat itu Tuhan suka sehingga ayo apa minta kamu doa. Selama ini kau nangis doa gak jawab karena kau gak sehat sekarang udah sepakat ayo apa. Jawab dan susah Tuhan. Kalau kita kumpul dalam nama Yesus, dia akan hadir. Haleluya. Kalau itu terjadi, orang luar datang, ada Tuhan di gereja orang itu. Nah itu baru. Jangan sampai iblis tertawa di bawah pohon salib sana. Karena kau pulang, aku gereja. Tak berdosa, tak bergereja. Jehova sepatukan mami ini, tak berdosa. Langsung menarik-narik pakai TikTok siapa si Luis itu TikTok. TikTok. Jadi kenapa masuk langsung menarik hari Minggu? Berdaya lagi ini. Baik macam TikTok ini. TikTok.
Jadi pandanglah dengan benar. Buang kacamata hitam, pakai kacamata yang benar. Ya kan? Orang ini gampang kali melupakan yang baiknya orang. Gampang kali menghapus yang baiknya orang hanya karena satu kesalahan. Jangan pakai istilah dunia gara-gara ini setitik rusak sebab itu dunia itu. Kalau mau ditanya cara berpikir Tuhan, kenapa Tuhan sayang sama saudara? Ayo, apa alasannya? Karena ganteng kali, udah banyak kali kasih uang, karena kau paling pintar, udah lama kali pergi PDI. Kenapa sayang kali kau sama dia? Bukan karena alasan itu. Ya karena kasihnya tanpa siap. Kita juga sama orang begitu. Kenapa kau perhatikan aku? Kenapa kau mengasihi aku? Ya karena kasih Tuhan sama aku ada itu ada. Jadi hanya satu alasan. Kalaupun Pak Kris ini 99 jelek, hanya satu. Masih bisa. Saya mengasihi dia. Iya kan? Dan ketika saya mengasihi dia, lalu kami berhak berutang, kamu bersepakat mencari Tuhan. Apa yang baik sama saya itu dinular sama dia. Makanya dibilang berbahagia orang yang membawa damai karena mereka disebut. Haleluya. Jadi mandang suami juga harus cara pandang benar. Jangan hanya karena masakannya kurang enak dijual dalam masyarakat terus. Itu bisa diperbaiki kalau mau. Tapi kebenaran itu membuat kita saling membangun, bukan saling melukai. Membuat Tuhan hadir menjawab anak kekurangan kita. Membuat Tuhan hadir dalam mengubah kita. Semua relatif, tapi Tuhan dan firman pasti. Untuk mengalami kepastian itu, izinkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi kita jangan sangat hati-hati dengan situasi ini, tapi harus sangat hati-hati terhadap iblis. Haleluya. Jadi kaku kan, ya kan? Kayak mana kalau suami istri kaku? Mana so? Orang tua sama anak juga jangan kaku. Haleluya. Kadang namanya sama bapak minta kenapa dimarahi aku? Berarti udah dicap bapaknya pemah. Betul, kenapa senang dimarahi? Jadi dia kata, Pak apa? Kita bilang tadi apa masalah? Kita harus seperti bapak itu. Haleluya. Karena sudah belajar dari kacamata bapak surgawi, enak kan? Jangan kaku. Mesra kita karena relatasi. Amin. Mulia. Jadi otomatis nanti kalau kau suka sama orang, respon bagus nanti. Inang, gimana kabar? Aduh, luar biasa. Gak pura-pura. Kau menghibur pasal somnalas lah. Enggak begitu. Ada orang kalau menghibur-hibur itu. Dan responnya bagus kan? Untunglah baju aku bang. Ada sedikit masalah ini. Ada apa yang bisa ditolong? Bukan enak kan? Tabur kebaikan, kau akan menerima kebaikan. Amin. Dan Tuhan yang membuat ini. Kalau orang itu nggak tahu balas budi, kehilangan berupa kau. Dan semua harus kita lakukan karena Tuhan yang beriman.
Jadi akrab jadinya kan. Ini nggak lewat siang atau masuk dia. Ada itu begitu lewat lewat. Aturannya dia mau belanja bawa ke sana. Rupanya tak mesti teman, nggak itu. Wah, kita mau itu mesti kita temannya ini. Berapa jumpa kita dalam bulan lokatan ya, dar katanya ya. Tidak, Alisa dari jenuh hal. Kenapa harus begini orang kasih studio? Sebenarnya lebih dari sini, nggak suruh tak sadar. Ngeri kali kan. Jadi nampaknya duduk sama saling akhirnya aduh. Nah ini harus diperbaiki. Amin. Itu enakan. Jadi ekspresi wajah, air wajah, ngomong, jadi spontan enak. Iya. Kalau dengan orang yang enak kita ngobrolnya juga yang sederhana tapi enak. Apalagi yang serius. Kalau yang nggak enak, yang sederhana itu hampa, yang serius itu tegang. Dan tidak ada keputusan nanti. Yang ada adalah bagus iman kan. Kalau lalu apa? Terus itu langsung. Image-nya. Dan dulu pun dia berutang-utang ya. Tapi kadang-kadang kita sudah memandang dengan cara kacamata. Latihlah di sini. Nanti kita terbiasa menjaga gaya hidup. Jadi kita mengasihi siapa aja. Sehingga 1 Korintus 3 itu baca tadi. Itu jadi gaya hidup kita enak aja kita. Makanya di dalam Kristus tak ada ketakutan. Orang yang mengasihi tidak ada ketakutan. Orang yang mengasihi tidak ada hukuman. Orang yang mengasihi itu merdeka hidupnya. Tak ada takutnya. Orang salah aja yang takut. Tidur enak. Jangan sampai gara-gara orang lain kau nggak bisa tidur. Haleluya. Karena kalau kau tidur enak, Tuhan bilang diberkatilah orangnya pada waktu tidur. Jadi usahakan tidur enak dan berkati. Ini tidur pun kayak tegang banget. Dia tidur mukanya tegang. Betulkan langsung.